Market kripto kita pada hari ini sedang kondisi merah, guys. Ini pasar belum kembali ke titik yang baik ya, kecuali Dogecoin saat ini. Tetapi ya kita akan bahas koin favorit saya dulu, Cardano. Ini ya, walaupun Cardano saat ini sedang mengalami penurunan terus-menerus selama beberapa hari ini, tetapi itu tidak membuat bahwa proyek mereka ini kedepannya itu sangat luar biasa gitu. Di coin market cap-nya Cardano ini berada di peringkat ke-7 dengan kapitalisasi terbesar dunia. Nah, kita lihat ini ada salah satu berita. Nah, ini ya, kreatornya Cardano, Charles Hoskinson, ini mengungkapkan bahwa proyek mendatang sangat keren, menguraikan masalah terbesar kripto. Nah, ini di sini mereka kan kemarin sudah melakukan pengembangan di Afrika ya. Jadi pencipta Cardano ini, Charles Hoskinson, mengungkapkan proyek mendatang dengan potensi untuk mempersempit kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Nah, kalau kita lihat kan dengan mata uang sekarang ini ya, keadaan pertukaran mata uang kita ini sangat berbeda di negara maju dan negara berkembang. Nah, dengan adanya proyek Cardano di tahun yang mendatang nanti ya, ini akan menyamaratakan kesenjangan antara negara berkembang dan negara maju gitu ya. Nah, ini mempersempit kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Nah, itu mempersempit ya. Kami akan menemukan. Nah, yang membuat senang dari karena ini bahwa mereka ini tahun ini sudah mulai melakukan pinjaman peer-to-peer di Afrika. Nah, mereka akan mendemonstrasikan sendiri dengan stablecoin Cardano dilakukan sepenuhnya peer-to-peer ke identitas berbasis blockchain di Kenya. Nah, menurut si Charles Hoskinson ini ya, proyek pinjaman peer-to-peer ini ya, berdasarkan kapitalisasi pasar akan membantu mempersempit ketimpangan pendapatan dan kekayaan antar negara gitu ya. Jadi panjang dan pendeknya adalah jika Anda menyelesaikannya dalam waktu singkat, nilai miliaran dolar akan berpindah dari negara maju ke negara yang berkembang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Itu membuat saya sangat bersemangat karena itu membantu kita menjembatani kesenjangan dan menciptakan satu ekonomi global. Nah, mereka itu ingin mempersempit kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang gitu. Jadi dengan adanya blockchain mereka, si Cardano ini akan membuat negara berkembang itu tidak terlalu jauh keadaannya dengan negara maju gitu ya. Hoskinson juga mengatakan bahwa sifat blockchain yang tidak dapat dipercaya adalah salah satu kontribusi terbesar teknologi bagi dunia. Maksudnya itu tidak dapat dipercaya itu bisa dikatakan blockchain one of technology based contribution ya. Ya, maksudnya ya bukannya tidak dapat dipercaya, maksudnya tidak ada yang memvalidatornya. Jadi semua itu tergantung pada teknologi itu ya. Jadi tidak ada pihak ketiga. Nah, mereka itu ingin menciptakan konsep akuntabilitas inklusif untuk memverifikasi sesuatu yang dikatakan seorang kepada Anda. Nah, karena blockchain ini berdiri sendiri, teknologi yang tidak ada wasitnya gitu ya, jadi validatornya itu semuanya menggunakan teknologi, jadi tidak ada campur tangan dari pihak ketiga. Maka si blockchain Cardano ini dia nanti akan punya teknologi yang bisa memvalidasi ketika seseorang itu misalnya mengirim Bitcoin ke kalian ya. Lalu ada begitu banyak hal dalam hidup, mulai dari kredensial hingga pemungutan suara hingga uang, di mana Anda benar-benar mengetahui bahwa Anda sebenarnya mempercayai lembaga pihak ketiga. Nah ya, jadi kalau saat ini kita mempercayai bank gitu ya, dengan adanya kantor-kantor mereka. Nah, sekarang ini ya dapat memverifikasi sendiri gitu melalui blockchainnya Cardano ini, gitulah kira-kira ya. Nah, misalnya untuk Bitcoin, ketika Anda mengirim Bitcoin kepada saya langsung bisa memeriksanya gitu, memvalidasinya, memverifikasinya dengan blockchain Cardano ini. Apakah itu benar-benar nyata gitu atau hanya trik belaka atau ada penipuan di situ. Nah, jadi setiap transaksi itu bisa diverifikasi melalui blockchain Cardano ini gitu ya. Nah, yang membuat Cardano ini menjadi menarik untuk masa depan ya, ini dari kantor investasi global manajemen kekayaan Morgan Stanley ini telah menerbitkan laporan baru tentang cryptocurrency terbesar kedua, yaitu Ethereum ya. Dia mengatakan bahwa Ethereum ini akan dapat kehilangan dominasinya dari pesaing seperti Cardano, Solana ya, karena itu lebih murah biaya transaksinya gitu. Bahkan dia menyebut Cardano, Tezos, dan Solana itu tiga yang akan menjadi pesaing dari Ethereum. Jadi kalau Ethereum saat ini harganya mahal, transaksinya mahal, biaya gasnya mahal, nah Cardano ini malah murah. Nah, itu dia akan
ya akan mengalami kehilangan dominasinya di antara koin-koin tersebut ya, termasuk Cardano. Di sini pernyataannya, Ethereum menghadapi lebih banyak persaingan di pasar kontrak pintar daripada dihadapi Bitcoin di pasar store of value. Ethereum mungkin kehilangan pangsa pasar platform kontrak pintar alternatif yang lebih cepat atau lebih murah. Nah, seperti kita tahu bahwa Cardano itu lebih murah dari Ethereum, guys ya. Namun ya banyak orang itu investor besar masih pegang Ethereum. Bahkan yang banyak yang sudah nyangkut di 55 jutaan maupun di 60 jutaan. Makanya mereka nggak mau lepas. Nah sekarang Cardano ini kan harganya masih murah gitu. Jadi kalau kalian punya uang lebih, yang punya uang nganggur, bisa kalian melakukan dollar cost average ya untuk koin-koin ini ya. Silahkan kalian pilih Cardano, Tezos, Solana. Itu ketiganya memiliki kontrak pintar yang biayanya lebih rendah dari Ethereum. Apalagi buat kita yang modalnya pas-pasan seperti ini gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan terkait Cardano hari ini. Ya pasar kita sedang merah, jadi semuanya kembali ke kalian masing-masing, jangan sampai FOMO karena ini adalah pendapat pribadi saya. See you next video, jangan lupa subscribe.